Halo, kita jumpa lagi di channel Welinas Bayang Official. Kita kembali membahas soal-soal UKOM dan soal SKB Bidan. Kali ini adalah dengan topik bayi baru lahir, bayi dan balita. Sebelumnya saya akan membacakan dulu topik-topik elemen dan key point dari soal tentang bayi baru lahir, bayi dan balita ini. Jumlah soal itu dari bayi baru lahir itu pada soal UKOM itu adalah sekitar 9 sampai 18 soal. Dan soal dengan bayi dan juga balita itu 9 sampai 18 soal. Jadi gabungan keseluruhan bayi baru lahir dan juga balita itu jumlah soalnya itu sekitar 36 soal. Jadi cukup banyak. Sekarang saya akan terangkan poin-poin dari bayi baru lahir. Inisiasi menyusu dini atau IMD ya dilanjut dengan bonding attachment dan juga pemeriksaan antropometri ya, lingkar kepala, lingkar dada, kemudian juga tentang pemberian salep mata pada asuhan bayi baru lahir, kemudian imunisasi dan pencegahan hipotermi dan juga pencegahan ya deteksi dini komplikasi dan rujukan itu adalah tentang aspiksia, BBLR, icterus neonatorum, kemudian tentang tetanus neonatorum, infeksi neonatus, diare, dan juga jejas persalinan, cacat bawaan, dan kelainan kongenital. Nah, dilanjut dengan deteksi dini masalah yang sering timbul pada 2 jam sampai 28 hari bayi baru lahir ini, yaitu oral thrush, diaperas, seborrhea, miliaria, kemudian bercak mongol, hemangioma, dan obstipasi. Itu adalah topik tentang bayi baru lahir. Sementara untuk topik-topik pada bayi dan balita itu adalah tentang tumbuh kembang, kemudian tentang KMS ya, kartu menuju sehat, dan buku KIA, kemudian dilanjut dengan pola nutrisi dan suplemen, bagaimana cara pemberian vitamin A pada bayi dan balita, kemudian tentang pencatatan dan pelaporan PWS KIA. Sementara untuk deteksi dini komplikasi rujukan dan kegawat daruratan pada bayi balita itu adalah tentang MTBM dan MTBS. Nah, itu dia keseluruhan topik-topik elemen dan key point yang harus kita kuasai. Sekarang kita langsung saja ke pembahasan soal. Oke, soal nomor 1, seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari yang lalu. Hasil anamnesis bayi rewel, tidak ada batuk pilek, menyusu kuat. Hasil pemeriksaan berat badan 8,5 kg, panjang badan 75 cm, suhu 37,8 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. Tampak ruam merah kecoklatan di sekitar telinga, kepala, dan leher. Nah, ini menjadi kita garis bawahi ya. Kemudian mata tidak merah, tidak ada luka pada mulut. Nah, ini merupakan tanda-tanda dari campak. Pertanyaannya, rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pemberian salep mata. B. Rujuk ke rumah sakit. C. Pemberian antipiretik. D. Pemberian antibiotik. E. Pemberian vitamin A. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah E ya, pemberian vitamin A. Karena pada kasus tersebut ini merupakan gejala dari campak tapi belum terjadi komplikasi. Ya, pemberian salep mata itu diberikan jika kornea ataupun nampak kekeruhan pada mata, sementara di kasus diterangkan mata tidak merah ya. Kemudian ini juga karena belum menunjukkan komplikasi dan demamnya masih 37,8 derajat Celcius, tidak perlu pemberian antipiretik. Antipiretik biasanya diberikan kalau demam di atas 38,5 derajat Celcius dan juga belum diberikan pemberian tidak perlu memberikan pemberian antibiotik ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah untuk mencegah komplikasi pada campak itu pemberian vitamin A. Jawabannya E. Oke, soal nomor 2, seorang bayi perempuan umur 1 tahun dibawa ibunya ke posyandu untuk imunisasi. Hasil anamnesis, bayi masih diberikan ASI, riwayat imunisasi sebelumnya BCG, polio 1-4, DPT 1-3. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa sudah hampir lengkap ya. BCG sudah, polio 1-4 sudah, DPT 1-3, hepatitis B 0-3, berarti juga sudah 4 kali ya sudah. Hasil pemeriksaan berat badan 9 kg, panjang badan 74 cm, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 30 kali per menit. Imunisasi apakah yang paling tepat diberikan pada kasus tersebut? A. Campak, B. Polio,
C. Hepatitis B, D. DPT, E. HIV. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa memang imunisasi sebelumnya itu dari 5 imunisasi dasar itu sudah lengkap kecuali campak ya. Dan memang jadwal pemberian campak itu adalah pada usia 9 bulan sampai 12 bulan. Jadi di sini umur anak 1 tahun dan kita lihat BCG sudah, polio juga sudah lengkap, DPT sudah, hepatitis B juga sudah. Jadi 5 imunisasi dasar yang terakhir itu adalah campak yang diberikan pada usia 9 sampai 12 bulan dan nanti campak yang booster adalah pada usia 24 bulan. Jadi di sini jawabannya adalah A, campak. Oke, soal nomor 3 ya. Seorang bayi perempuan umur 2 tahun dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan batuk sejak 1 bulan. Hasil anamnesis, batuk tidak disertai dengan pilek, tidak ada demam, dan batuk berdahak. Riwayat imunisasi dasar lengkap, makan 3 kali sehari, porsi sedang. Hasil pemeriksaan, berat badan 10 kg, panjang badan 84 cm, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 34 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kolaborasi untuk pemberian antibiotik. B. Rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. C. Pemberian jeruk nipis dan kecap. D. Pemberian obat batuk yang aman. E. Pemberian pelega tenggorokan. Nah, untuk kasus seperti ini jawaban yang paling tepat itu adalah B ya, rujuk untuk pemeriksaan lanjutan. Karena di sini sudah diterangkan pada kasus bahwa keluhan batuk itu sudah terjadi sejak 1 bulan yang lalu ya, sejak 1 bulan. Jadi artinya butuh pemeriksaan yang lebih lanjut. Kita tidak bisa langsung memberikan antibiotik ataupun hanya jeruk nipis dan kecap atau hanya obat batuk saja atau pelega tenggorokan. Tetapi ini sudah membutuhkan pemeriksaan yang lebih lanjut. Jawabannya adalah B. Oke, soal nomor 4 ya. Seorang bidan menolong persalinan secara spontan. Bayi menangis kuat, kulit kemerahan, pergerakan aktif. Hasil pemeriksaan pada bayi, berat badan 3.600 gram, panjang badan 49 cm. Terdapat pembengkakan pada kepala. Ya, teraba lunak, batas tidak jelas, melewati sutura, dan berisi cairan limfa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Sepal hematom, B. Kaput succedaneum, C. Perdarahan intrakranial, D. Perdarahan subneurotik, penumpukan cairan cerebrospinal. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah B, kaput succedaneum ya. Kenapa? Karena ciri khas yang paling jelas daripada kaput succedaneum itu adalah yang pertama dia itu teraba lunak ya, dan dia tidak berbatas jelas. Ini batasnya tidak jelas dan melewati sutura. Dan ini akan sangat berbeda pada kasus sepal hematom ya. Kalau sepal hematom itu dia biasanya berbatas tegas dan tidak melewati sutura. Nah, sementara kalau perdarahan intrakranial ya, kalau perdarahan intrakranial itu ditandai dengan adanya massa yang padat ya, ada massa yang padat. Kemudian kalau perdarahan subneurotik itu ya, kalau perdarahan subneurotik itu ditandai dengan adanya pembengkakan pada kulit kepala, bisa sampai ke daerah mata dan sampai ke daerah leher ya. Sementara kalau cairan cerebrospinal itu adalah seperti hidrosepalus. Jadi di sini dari gejala yang ditunjukkan pada kasus adalah menunjukkan pada B, kaput succedaneum. Jawabannya B. Oke, soal nomor 5. Seorang perempuan baru saja melahirkan bayi 1 menit yang lalu di klinik bersalin. Umur kehamilan aterem ya, berarti 37 minggu sampai 40 minggu itu artinya aterem ya. Bayi menangis kuat, warna kulit kemerahan, bayi mulai mencari puting susu. Setelah 1 jam dilakukan pemeriksaan antropometri ya, dan dengan hasil berat badan bayi 4.000 gram,
Panjang badan 56 cm, kulit lanugo sedikit, lingkar kepala 30 cm, lingkar dada 35 cm. Pertanyaannya, diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Bayi baru lahir normal. B. Bayi baru lahir dismatur. C. Bayi baru lahir prematur. D. Bayi baru lahir postmatur. E. Bayi baru lahir dengan obesitas. Oke, di sini jawaban yang paling tepat itu adalah A ya, bayi baru lahir normal karena ditunjukkan dari usia kehamilan yang aterem dan juga bayi menangis kuat ya. Berat badan bayi juga 4.000 gram. Nah, sementara kalau bayi baru lahir dismatur itu artinya adalah tidak sesuai antara berat badan lahir bayi dengan usia kehamilan. Misalnya usia kehamilannya sudah aterem tetapi beratnya itu kurang dari 2.500 gram ya. Berat bayi normal itu kita tahu adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Sementara bayi baru lahir prematur itu adalah kalau usia kehamilan kurang dari 37 minggu. Kalau pada kasus diterangkan usia kehamilan sudah aterem. Dan bayi baru lahir dengan postmatur itu adalah pada usia kehamilan lebih dari 42 minggu ataupun post-death. Di sini tidak ada ciri-ciri dari bayi post-death walaupun ada kulit lanugo sedikit itu masih normal ya. Sementara bayi baru lahir dengan obesitas itu adalah bayi baru lahir dengan berat badan di atas 4.000 gram. Ini memang bayinya cukup besar tapi masih dalam batas normal. 2.500 sampai 4.000 gram itu adalah berat badan bayi normal. Di sini berat bayinya 4.000 gram. Jadi jawabannya adalah A, bayi baru lahir normal. Oke, terima kasih bagi kamu yang sudah nonton channel Welina Sembayang Official dan kita akan lanjut lagi ke pembahasan soal-soal berikutnya yaitu soal tentang bayi baru lahir bagian yang kedua.